Dengan kedalaman 60 meter, Deep Dive Dubai sekarang merupakan kolam terdalam di dunia. Bagian luar bangunannya mirip tiram raksasa dengan sejumlah kolam dan air mancur karena menyelam untuk mencari mutiara telah mengakar dalam budaya Uni Emirat Arab. Permukaannya mungkin seperti kolam pada umumnya, tapi di dalam kolam ini adalah perwujudan keajaiban dalam teknik dan perencanaan. Kolam ini dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan canggih, baik buat pemula maupun profesional. Kamu bisa snorkeling atau menyelam di sana. Suhu air ditetapkan pada 30 derajat Celcius yang ideal untuk menyelam dan memakai semua peralatan serta pakaian selam. Kamu nggak perlu khawatir dengan suhu dingin kayak di samudra dan lautan. Tiap tangki oksigen bisa bertahan antara 30 sampai 45 menit. Tentu, penyelam terlatih tahu cara mengatur tiap tarikan napas ketika berenang. Beberapa meter pertama dimaksudkan untuk pemanasan dan latihan. Tapi setelah 30 meter ke bawah, lingkungannya mirip kota tenggelam yang bisa dieksplorasi dan butuh pengalaman untuk memasukinya. Kamu bisa menemukan apa saja di sana, dari bangunan apartemen dengan perabotannya, sampai mobil tenggelam yang bahkan bisa kamu naiki. Ada beberapa benda interaktif yang bisa dimainkan, misalnya meja biliar dan papan catur. Nggak ada makhluk laut di dalamnya karena ini dianggap sebagai kolam renang, bukan akuarium. Membuat akuarium butuh cara pembangunan, perencanaan, dan perawatan yang berbeda, hal yang tidak ditawarkan oleh Deep Dive Dubai. Pengalaman itu terasa makin nyata karena kamu tahu ada orang yang menontonmu dari luar. Siapapun bisa duduk di restoran menikmati makanan ringan, sandwich, dan minuman dingin sambil memandang taman bermain di bawah air itu. Tempat itu juga dilengkapi toko cenderamata, tempat membeli souvenir keren untuk dibawa pulang, dan bahkan ada ruangan rapat dan konferensi. Staf juga akan mengawasi untuk berjaga-jaga, dan gak cuma mereka yang mengamatimu melalui jendela, ada juga 56 kamera yang dipasang guna memastikan tidak ada hal buruk yang terjadi. Kamera itu dirawat dan dimonitor dengan baik untuk memastikan keselamatan penyelam. Para insinyur membangun kolam itu dengan struktur beton dan membuat instalasi ruangan hiperbarik berkapasitas 12 orang untuk keadaan darurat. Ini juga tempat yang bagus untuk beristirahat dan menghirup udara segar yang sesungguhnya. Kolam itu menampung 3,9 juta galon air tawar yang difilter dan diganti tiap 6 jam. Sistem penyaringannya menggunakan batuan vulkanik dan teknologi khusus yang dikembangkan oleh NASA. Ada sejumlah speaker dari puncak sampai kedalaman 4,5 meter. Speaker itu dipakai untuk menciptakan suasana saat menyelam. Ada penutup bawah air yang bisa menutup dan membuka untuk membuat pengalaman lebih seru dengan menyelam di kegelapan total. Tapi kolam ini dilengkapi dengan 150 lampu untuk mengendalikan nuansa dan suasana. Membuat kamu merasa seperti menyelam dalam gua angker. Untuk itu, mereka menyediakan senter. Sebenarnya, setiap selesai penyelaman disarankan untuk menunggu antara 18 sampai 24 jam sebelum lanjut sampai 305 meter. Tapi kalau kamu mau tetap lanjut juga aman-aman aja kok. Deep Dive Dubai setara dengan 6 kolam renang Olimpiade yang lebih unggul dibanding Deep Spot di Polandia. Kedalaman Deep Spot 45 meter, sedangkan Deep Dive Dubai 60 meter dan dimaksudkan sebagai tempat latihan bagi para penyelam dari semua level. Pembangunan kolam raksasa ini menelan dana lebih dari 11 juta dolar selama 2 tahun lebih. Diperkirakan, kolam ini memakai 11.000 ton baja, mengalahkan Y40 Deep Joy Italia yang tadinya adalah kolam terdalam di dunia. Suhu Deep Joy berkisar antara 32 sampai 34 derajat Celcius yang juga cocok untuk menyelam dengan pakaian selam. Deep Joy dilengkapi dengan bangkai kapal untuk ditelusuri para penyelam serta gua-gua buatan di berbagai tempat yang bisa dijelajahi. Rasanya seperti berenang dalam puing-puing bangunan suku Maya. Kolam itu bisa menampung 27 kolam renang biasa dan memiliki terowongan kaca yang menghubungkan antara satu ruangan dengan ruangan lain. Ada banyak detail yang ditambahkan ke dalam proyek ini yang bisa dilihat saat dilewati. Siapapun bisa turun ke dalam blue hole yang berada di dasar kolam untuk menguji keterampilan menyelamnya. Tempat ini bahkan menawarkan hotel bawah air dengan pemandangan interior kolam di kamar-kamarnya. Dan seperti Deep Dive Dubai, kolam ini tidak menampilkan makhluk laut karena tidak dianggap sebagai akuarium. Tapi tempat ini terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar dasar-dasar menyelam atau bagi penyelam berpengalaman yang ingin mencari sensasi.
Nemo 33 berlokasi di Brazil, Belgia, dan juga merupakan salah satu kolam terdalam di dunia. Dibangun pada tahun 2004, kolam ini butuh waktu 7 tahun sampai selesai. Biaya yang dibutuhkan hampir $3 juta mulai dari awal sampai selesainya dan didesain oleh insinyur berpengalaman dalam menyelam. Kolam itu selalu memakai lebih dari 500.000 galon air dari mata air yang difilter, dan tempat ini dibangun untuk menantang keterampilan menyelammu dan bahkan meniru kondisi laut dan samudra. Kolam ini punya banyak simulasi dan rintangan agar lebih seru dan cocok sekali bagi pemula maupun penyelam profesional. Lokasi ini bahkan dipakai untuk syuting film-film Hollywood untuk adegan bawah air. Ini adalah tempat sempurna untuk pengalaman bawah laut tanpa benar-benar masuk ke laut. Dari permukaan sampai ke dasar, dalamnya 35 meter, tapi kamu bisa mencapai kedalaman antara 4,5 sampai 9 meter kalau ingin bersantai. Kolam ini memiliki simulasi gua yang luar biasa untuk menambah seru pengalaman dan membuatmu ingin kembali lagi. Dan seperti kolam-kolam sebelumnya, di sini juga tidak ada makhluk laut. Saatnya melangkah keluar untuk mencari sinar matahari di kolam terbesar di dunia, City Star Sharm El-Sheikh. Berlokasi di tengah gurun Sinai, area ini terkenal akan berbagai resort dan liburan wisata. Kolamnya diisi dengan air laut dan butuh waktu berminggu-minggu untuk memenuhi ratusan ribu meter persegi kolamnya. Berenang di kolam seperti itu nggak mudah, tapi sangat aman. Kolam terbesar kedua di dunia adalah San Alfonso del Mar di Chili. Jauhnya sekitar 100 km dari Santiago, di sebuah kota bernama Algarrobo, area wisata yang ramai. Ukurannya 20 kali kolam Olimpiade dengan panjang 975 meter dan dalamnya lebih dari 30 meter. Kolam itu memakai air dari Samudra Pasifik dan terus-menerus dipompa, disaring, dan dibersihkan. Butuh 66 juta galon untuk mengisi kolam yang luasnya hampir 80.000 meter persegi itu. Para insinyur yang mendesain kolam ini menggunakan penyaringan dengan denyutan dan getaran ultrasonik agar air asin tetap bersih. Ini adalah sistem yang bagus karena tidak butuh banyak klorin dan listrik dalam desainnya. Kolam itu begitu besar, sampai-sampai kamu bisa berlayar dari satu tepi ke tepi lain dengan perahu kecil atau kano. Dan begitu berlabuh, kamu bisa pergi ke pantai berpasir asli, tempat kamu bisa menikmati ombak dan pohon-pohon kelapa. Cenote Ixil adalah salah satu perairan paling unik berupa kolam alami. Berlokasi di semenanjung Yucatan, Meksiko, secara historis, tempat ini penting bagi suku Maya saat itu, tapi sekarang menjadi salah satu kolam alami paling terkenal di dunia. Kolam ini terbentuk dari sebuah gua yang runtuh dan menciptakan lubang selebar 60 meter dengan kedalaman 45 meter. Airnya sebening kristal, sempurna untuk bersantai dan kabur dari keramaian kolam renang umum. Kamu bisa meloncat dan menyelam ke dalam airnya atau turun dari tangga yang diukir di dinding batu kapur. Aku pilih yang pertama aja deh. The Enchanted River di Mindanao, Filipina ini misterius, tapi juga menarik karena tak ada yang tahu proses terbentuknya. Warna sungai itu menonjol dibanding sungai-sungai lain, mulai dari biru kehijauan di area dangkal sampai biru tua di ujung yang lebih dalam. Tapi seringnya, kamu bisa melihat dasar sungai karena airnya begitu jernih dan sungainya sendiri tidak begitu besar serta lokasinya dekat dengan laut. Sebagian penduduk lokal percaya kalau sungai ini adalah tempat tinggal roh-roh dan beberapa area dilarang untuk dipakai berenang. Tapi bagaimanapun, lokasi memukau ini adalah tempat yang harus dicoba semua orang.